Saudara-saudari yang terkasih, salah satu strategi cara agar kita dapat hidup lebih baik dan lebih berhasil adalah kemampuan beradaptasi serta kesediaan untuk berubah. Namun tidak setiap orang suka akan perubahan, apalagi kalau ia sedang atau sudah menikmati rasa aman, nyaman, dan tentram yang ia anggap atau ia pikir mungkin sebagai sesuatu yang harus tetap dipertahankan. Berada pada lokasi dan relasi yang lain akan mengganggu rasa nyaman dan aman. Kita bayangkan saja seorang bayi yang merasa aman dan nyaman di dalam rahim ibunya tidak akan pernah menjadi manusia dewasa seperti saat ini kita tanpa lahir ke dunia, tanpa harus melalui kesulitan dan perjuangan untuk hidup dan tumbuh. Tapi bayi harus keluar dari rahim ibu yang aman dan nyaman, yang ditandai dengan pada umumnya menangis. Tanda perjuangan dan kesulitan hidup akan dilalui untuk menjadi manusia dewasa. Ada juga bayi yang tidak menangis, lalu ditepuk biar menangis. Tapi tidak ada yang tertawa, tapi ada yang menangis. Ya, umumnya itulah kesulitan hidup yang harus dilaksanakan. Tapi tanpa itu tidak pernah seorang menjadi dewasa. Demikian juga kita tidak mungkin menikmati kemuliaan surgawi yang kita imani dengan berkata siapa yang mau masuk surga, semua kita ingin semua masuk surga. Tapi jalannya lewat mana masuk surga itu? Kematian. Nah, itu jalannya yang harus kita tempuh. Maka beralih dari rahim ke dunia, dari dunia kembali ke surga. Itulah perjalanan yang semuanya menuntut perubahan-perubahan tahap demi tahap. Pentakosta adalah peristiwa turunnya Roh Kudus pada para murid yang membawa perubahan total dari takut menjadi berani. Lihat bacaan pertama hari ini, para murid ketakutan, maka berkumpul di dalam ruang yang tertutup. Yesus datang memberikan damai sejahtera dan menghebusi Roh Kudus pada mereka sehingga mereka menjadi berani. Dari egois menjadi altruis. Dari anak yang bagaikan para murid itu anak bawang karena peran Yesus yang ada, yang selalu mengikuti, atau para murid itu menjadi pemain cadangan yang tampil kalau dibutuhkan. Kini harus menjadi pemimpin gereja, harus menjadi penjaga gawang, menjadi pembela gereja, harus berada di tempat yang pertama. Terjadi perubahan yang luar biasa. Dari yang mengikuti dalam perjalanan sehari-hari menjadi pribadi yang harus diikuti oleh banyak orang. Dari pribadi yang meneladan Yesus menjadi pribadi yang harus diteladani oleh banyak orang di dalam gereja perdana. Lalu terjadi perubahan dari takut mati hingga lari ketika Yesus ditangkap, lari terbirit-birit hingga menjadi berani. Dari Petrus yang menyangkal sampai 3 kali, hingga kalau kita mengikuti perjalanan kisah para rasul di dalam kisah para rasul 5:29, ketika Petrus dan Yohanes murid-murid ditangkap di hadapan para Sanhedrin, imam agung, Petrus yang dulu takut mati hingga menyangkal Yesus 3 kali dengan lantang berani berkata, mana kamu pikirkan mana yang lebih baik, lebih taat kepada manusia atau lebih taat kepada Allah? Para murid memilih lebih taat kepada Allah dengan resiko kematian. Tidak takut mati. Jadi turunnya Roh Kudus atas para rasul dibuktikan dengan cara baru sebagai gereja yang sehati sejiwa. Dari yang tadinya mungkin egois, yang satu ingin duduk di sebelah kiri, yang satu di sebelah kanan. Kalau kita lihat perjalanan di dalam
Anak-anak Zebedeus bertanya, "Guru, bolehkah kami sebelah kiri? Bolehkah kami sebelah kanan?" Lalu yang lain marah. Ya, mungkin Petrus marah, "Kamu di kiri, kamu di kanan, saya di mana?" Ya. Nah, mereka berpikir dirinya sendiri. Dari berpikir sendiri, egois, menjadi orang yang berpikir untuk kepentingan gereja, tidak ingat diri sendiri. Itu perubahan yang luar biasa. Kita lihat gereja perdana setelah turunnya Roh Kudus atas para rasul, itu menjadi gereja yang sehati sejiwa, berbagi sukacita dan berpusat pada ekaristi. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan itu luar biasa. Dan Tuhan ketika pergi naik ke surga, Ia tidak meninggalkan kita, menemani kita, dan juga mengutus Roh Kudus. Sebagaimana yang disabdakan dalam Yohanes 16:7, "Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu, Roh Kudus, tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu." Roh Kudus ada bukan setelah Pentakosta, ada dari dulu dalam kesatuan dengan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Putra dikenal setelah menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus. Roh Kudus dalam roh penciptaan, roh melayang-layang, dalam Kejadian roh melayang, itu Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang juga disampaikan oleh malaikat Gabriel, "Engkau akan mengandung dari Roh Kudus." Roh Kudus yang sama itulah yang juga ketika Yesus dibaptis turun dalam berupa burung merpati. Dan Roh Kudus itu pula lah yang dihembuskan oleh Yesus ketika para murid sedang berkumpul dalam ketakutan yang kita baca dalam Injil hari ini. Dan Roh Kudus itulah yang secara luar biasa spektakuler dalam hari Pentakosta kita dengar dalam bacaan pertama turun atas para rasul yang mengubah luar biasa. Maka Roh Kudus itu daya ubahnya luar biasa. Dari mulai nyanyian pembukaan, lalu sekuens Pentakosta sebelum Injil tadi setelah bacaan kedua. Ya, kalau kita perhatikan nanti dalam doa umat itu berbicara semua kata-katanya untuk merenungkan kekuatan Roh Kudus. Saudara-saudari yang akan menerima sakramen penguatan akan dicurai Roh Kudus. Daya ubah itu luar biasa. Maka kita harus membuka diri supaya daya ubah itu menjadi nyata. Saya dengar dari Romo Paroki, Pastor Kosman tadi berkata, "Bapak Uskup, ada beberapa orang yang akan menerima sakramen penguatan tidak jadi di sini. Sudah siap tapi tidak jadi." Saya bilang, "Kenapa?" "Takut." Takut apa?" "Takut bobotoh." Nah, justru harus diurapi biar tidak takut gitu ya. Roh Kudus itu memang memberi kekuatan kepada kita ya untuk hidup. Ya luar biasa ya. Kita percaya akan kekuatan-kekuatan Roh Kudus. Maka Pentakosta perjanjian baru terjadi atas para rasul setelah 50 hari setelah Paskah, setelah penebusan Tuhan. Yesus mengembusi mereka, "Terimalah Roh Kudus," katanya, "damai sejahtera padamu." Maka ciri Roh Kudus itu. Pernah saya ditanya juga ya, "Bapak Uskup, bagaimana dengan bahasa roh?" Kan tahu ya, ada bahasa roh dalam persekutuan doa kami. Ada, saya bilang. Itu dalam gereja perdana ada glosolali, ya, bahasa roh. Lalu apa ciri dari bahasa roh? Bahasa roh itu akan membawa damai sejahtera. Tidak bisa dipelajari. Itu karunia yang Tuhan berikan untuk berkomunikasi dengan Allah. Nah, buahnya apa? Damai sejahtera. Kalau orang yang mengalami karunia itu tidak membawa damai sejahtera, pertanyaannya, dari roh mana? Ciri Roh Kudus damai sejahtera. Ya, terimalah Roh Kudus, damai sejahtera bagi. Tenang hidupnya, ada perubahan. Bagaimana mungkin orang dapat karunia Roh Kudus, hidupnya tidak berubah? Maka daya nanti dalam doa umat itu bagus ya di sini, luar biasa. Itu adalah 7 karunia roh yang akan diberikan kepada saudara-saudari yang akan menerima sakramen penguatan. Itu roh pengertian. Nanti apa? Dia akan menerangi pengertian kita.
supaya kita dapat pemahaman yang baik, yang benar, dan melaksanakannya. Jadi tahu 10 perintah Allah, dan tahu 5 perintah gereja, dan melaksanakan. Itu roh pengertian. Ya. Roh nasihat itu adalah roh yang menasihat, disebut mendampingi. Roh yang mendampingi perjalanan hidup kita, yang berkata ke kiri, ke kanan, maju, mundur, tetap di tempat, dan jalan. Itu roh menasihat yang memberikan. Jangan. Ketika mau berbuat jahat, jangan. Ketika mau berbuat sesuatu yang tidak senonoh, jangan. Itu roh. Ya. Roh penasihat. Yang saya sering ceritakan tuh kepada anak-anak itu. Anak-anak ya. Anak-anak sekolah itu. Ya, mahasiswa juga. Kadang-kadang ya. Ada yang nyontek tuh. Nah, orang Katolik nggak ada ya? Nggak ada ya nak? Nggak ada. Nah, anak-anak Katolik itu tidak ada yang nyontek. Jangan percaya. Kecuali kepepet. Nah, masalahnya itu kepepet terus. Nah, dalam keadaan kepepet, roh penasihat itu berkata, jangan. Nah, itu roh penasihat. Nah, nanti saudara-saudara itu akan diberi 7 karunia. Itu ada roh itu. Maka jangan dilawan roh itu. Biarkan, ikuti nasihat itu. Kalau dilawan, itu suara hati kita bisa tumpul. Sekali suara hati kita tumpul, itu makin tumpul, makin biasa. Yang sering kali saya katakan, anak yang pertama yang menyontek atau orang yang pertama berbuat tidak baik, berbuat salah, itu deg-degan, kenceng ya, Kalau sudah biasa, tenang. Nah, udah tumpul. Maka kalau udah deg, sama orang ke gereja pertama terlambat, malu, deg-degan. Tapi udah sering, biasa, senyum-senyum, telat gitu. Nah, suara tumpul, ya, tumpul. Ya, nah itu. Lalu roh keperkasaan itu orang menjadi kuat dalam teguh, ya, pantang mundur dalam menjalankan ajaran-ajaran Tuhan, dalam ajaran-ajaran ini. Itu roh keperkasaan. Nanti roh pengenalan akan Allah itu mengajar kita untuk mengetahui segala sesuatu tentang apa yang paling penting di dunia ini. Apa yang sementara, apa yang penting, apa yang berguna bagi keselamatan jiwa. Maka orang dibimbing untuk mengenal jalan-jalan Allah sehingga tahu apa yang paling penting di dunia. Lalu roh takut akan Allah yang membuat kita takut dan tunduk kepada Allah karena takut kehilangan cinta Allah. Bukan soal takut berdosa, takut dihukum, tidak, takut kehilangan cinta Allah. Dan roh kesalehan itu adalah roh yang membuat kita, mendorong kita untuk makin dekat dengan Tuhan sendiri, ya, yang mendorong kita makin kudus. Maka saudara-saudari yang akan menerima sakramen penguatan nanti, jangan heran kalau ada gerakan dalam diri saudara untuk makin dekat dengan Tuhan. Misalnya membaca kitab suci setiap hari baca. Setidaknya 1 ayat. Kalau bisa 1 bab, bagus. Kalau tidak bisa 1 bab, 1 perikop. Kalau bisa tidak 1 perikop, 1 ayat. Nggak apa-apa 1 ayat. Ya. Pada suatu hari Yesus berkeliling, ya, dari desa ke desa. Selesaikan, demikianlah sabda Tuhan. Nggak apa-apa, 1 ayat. Tapi kan baca kitab suci, ya, tidak apa-apa. Nanti pas ayat lagi tuh, Yesus bersabda, enyahlah iblis, demikianlah sabda Tuhan. Enggak apa-apa, itu juga 1 ayat. Itu ayat kitab suci. Nah, minimal ya 1 ayat minimal. Coba tidak banyak tuntutan itu. Kalau bisa 1 perikop, kalau bisa 1 bab, baca terus. Saudara-saudari yang akan menerima sakramen penguatan ini pernah membaca kitab suci? Nggak usah dijawab ya. Pernah baca kitab suci nggak? Dari kitab Kejadian 1 sampai Wahyu 22-21. Sudah belum? Nggak usah dijawab, ya. Diandaikan sudah semua, ya. Nah, diandaikan sudah semua. Nah, bagaimana kita? Ini kan sabda Tuhan. Nah, roh kesalehan itu membuat kita untuk berani membaca kitab suci. Dan juga sebetulnya mendorong kita berdoa. Maka nanti jangan takut kalau
harus diminta memimpin doa? Karena ada roh kesalehan yang membuat orang mau dan mampu berdoa secara pribadi. Paulus berkata, roh itulah yang mengajari kita untuk berdoa, yang membuat mampu kita berdoa. Maka kalau nanti ada pertemuan keluarga, pertemuan komunitas, pertemuan tertentu, siapa yang berdoa? Saya. Tumben, bukannya tumben, ada roh kesalehan. Kan? Memang itu ada 7 karunia. Nah, jadi urapan Roh Kudus nanti ya dalam janji itu saudara-saudari akan dipercayakan kepada Roh Kudus. Roh yang dicurahkan kepada saudara-saudari seperti Roh Kudus yang dicurahkan kepada para rasul pada hari Pentakosta. Roh yang sama. Roh yang mengurapi Yesus, roh yang diberi oleh Yesus, dan roh juga yang mengurapi para rasul adalah roh yang sama. Nah, semoga saudara-saudari kita semua yang telah menerima sakramen penguatan diingatkan kembali akan Roh Kudus yang tercurah pada ini, dan kita diminta untuk hidup sebagai orang yang diurapi oleh Roh dengan mewujudkan 7 karunia itu dalam hidup sehari-hari. Dan bagi saudara-saudara yang akan menerima nanti, daya ubah itu terima dengan hati terbuka, dengan rendah hati supaya efektif. Dan bagi yang belum menerima sakramen penguatan, sayang kalau belum mendapat karunia ini. Inilah yang mengubah dan menjadikan orang yang menjadi luar biasa. Semoga 7 karunia Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita ini akan membuat kita makin rajin membaca kitab suci, merayakan Ekaristi, sehingga kita sungguh tampil menjadi manusia yang berubah, berbeda, baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari sebagai di keluarga, di tengah masyarakat, di tempat kerja, maupun sebagai pengikut Kristus di dalam gereja. Semoga efek dari Roh Kudus, urapan Roh Kudus ini sungguh meneguhkan kita semua, sehingga banyak orang mengalami efek perubahan itu, sehingga dalam keadaan apapun gelora dan semangat Roh Kudus meneguhkan kita dengan 7 karunia itu. Nanti saudara akan diurapi, terimalah tanda karunia Roh Kudus, dan setelah itu saudara ditepuk bahunya, yaitu diutus. Damai Kristus artinya saudara diutus menjadi manusia dewasa sebagai pengikut Kristus untuk melawan kekuatan roh jahat sebagai tentara Kristus yang dipenuhi oleh kekuatan Roh Kudus. Maka rajinlah juga ke gereja, tentara Kristus. Ada yang tadi saya baru ketemu orang-orang tuh, beberapa orang dari Jakarta datang. Saya bilang, Pak, waktu itu kok nggak datang? Oh iya, saya tentara dinas rahasia. Ya, jangan jadi dinas rahasia di gereja. Artinya nggak ke gereja karena dinas rahasia. Katanya nggak usah ketahuan orang kalau ke gereja. Harus ke gereja. Ya, jadi pergilah ke gereja sebagai tentara Kristus yang diutus untuk melawan kekuatan jahat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, suatu ketika ada umat yang komplain sama saya tentang nggak bisa bahasa roh. Romo, saya sudah ikut penyembahan berkali-kali di beberapa acara persekutuan doa. Saya sudah ikut retret pencurahan Roh Kudus. Tapi kenapa teman-teman saya dapat bahasa roh, teman-teman saya pada resting, jatuh. Kenapa saya nggak dapat karunia itu? Apa dosa saya, Romo? Apakah saya masih punya luka batin atau punya dosa sehingga saya terhambat untuk dapat karunia Roh Kudus itu? Ibu mau jatuh, saya bilang gitu. Tertinggal disengkat aja jatuh, saya bilang. Tapi saya bilang, Bu, jangan kecil hati. Kayaknya saya juga nggak bisa tuh bahasa roh, atau saya juga kayaknya nggak jatuh-jatuh amat tuh ketika ada acara. Waktu itu saya ikut malam Pentakosta tahun 2012 sepulang saya dari Filipina, sebelum masuk ke paroki Lubang Buaya, saya ke Korea Selatan
ke sebuah gunung, bukan buat operasi plastik atau apa-apa ya, bukan. Ya, ke sebuah gunung namanya Katongne. Di situ gunungnya orang miskin, kata orang Korea. Karena segala jenis kemiskinan ada di gunung itu. Mau cari unwanted baby, jadi bayi-bayi yang dibuang ada di situ. Mau cari lansia yang ditelantarkan oleh keluarganya ada di situ juga. Orang sakit, orang cacat, orang tunanetra, tuna macam-macam itu ada di situ semua. Anak-anak Korea itu belum bisa dapat sertifikat lulus SMA kalau belum praktek sosial di gunung itu. Nah, ceritanya saya diajak ke sono sama satu komunitas untuk pelayanan di gunung Heaven for the Poor namanya, surga bagi orang miskin. Ya, Heaven for the Poor, Katongne. Nah, pas malam di situ malam Pentakosta, dan di situ ada romo yang sangat terkenal yang mendirikan bukit itu, gunung itu untuk orang miskin dan punya karunia pencurahan roh. Nah, ada malam Pentakosta acara pencurahan roh. Saya ikut di situ. Terus saya ditanya dulu sama panitia, Father, you mau ikut sebagai pendoa atau yang didoakan? Jadi saya boleh milih nih, saya mau didoakan atau mendoakan. Kan kalau di Jakarta saya pasti mendoakan, romo terkenal ya kan, pasti saya mendoakan. Mumpung gua nggak terkenal nih di Korea Selatan, saya didoakan aja ya. Oke, saya didoain. Father, namanya, siapa saya lupa ya. Dia jalan satu persatu, gedebuk, saya merem, gedebuk, waduh, gedebuk, waduh, gua jatuh nggak ya? Saya mikir gitu. Saya pasrah aja, ikhlas, tapi saya ngintip dulu. Di belakang saya badannya besar apa enggak? Yang tugasnya nyangga saya gitu. Tambah kalau lebih kecil daripada saya jatuh kan kasihan dia. Oh, gede. Oke, ya. Maka saya makin ikhlas. Maka ya, gua jatuh aja deh hari ini. Ternyata lalu saya jatuh. Tapi bukan jatuh yang kayak orang wah, gimana, tetap sadar. Itu cuma kita pasrah, tenang, terus ya udah tetap sadar, nggak dapet Roh Kudus gitu sama sekali nggak, cuma ya tiduran aja tuh mendengarkan orang di sana didoakan dan sebagainya. Jadi jangan membayangkan turunnya Roh Kudus itu tiba-tiba kita kayak dapet apa ya, sesuatu yang spektakuler. Ya kalau waktu itu saya nggak mau jatuh juga bisa sebetulnya. Cuma ya gengsi dong, yang lain jatuh masa saya nggak jatuh. Ya udah gue jatuh aja supaya kira-kira dapat pencurahan gitu loh. Tapi kepada yang anda yang nggak bisa bahasa roh, walaupun saya nggak bisa bahasa roh ya, saya bisa ngajarin anda. Bisa saya ngajarin anda. Kalau anda ikut acara pas teman-teman dapat bahasa roh, gitu ya, anda juga harus ikut-ikutan, ya. Caranya adalah doa Salam Maria dengan kecepatan sangat tinggi. Wush, gitu kan. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doanya Salam Maria. Tapi kan kedengarannya kayak bahasa roh, keren, ya kan? Nah. Jadi karena apa? Dosen teologi saya mengatakan bahas Romo Tom Yakob, Romo Ipung pasti kita pernah jadi muridnya Romo Tom Yakob. Beliau itu pernah mengatakan bahasa roh itu bukan bahasa ajaib. Bahasa roh itu adalah komunikasi pribadi Anda, doa pribadi Anda secara batiniah dengan Tuhan. Dan terjadi koneksi yang hangat. Dan itulah yang disebut bahasa roh. Kalau Anda berdoa di depan Gua Maria cuma nangis saja gitu ya. Tapi hati Anda hangat dan dekat dengan Tuhan, itu juga bahasa roh. Karena kalau dalam kitab suci itu para murid memang berbahasa lain ya. Tapi bukan berarti bahasa lain yang agak lain di luar kebiasaan, bukan. Tapi bahasa lain yang seperti saya
Orang Indonesia tiba-tiba saya bisa bahasa Itali, Romo Edi tiba-tiba bisa bahasa Spanyol, tiba-tiba Romo Ipung bisa bahasa Uzbekistan dan sebagainya. Pokoknya bahasa yang kita sebetulnya bukan aslinya kita dan kita nggak pernah bisa bahasa itu, tiba-tiba kita bisa berbahasa itu, oh bahasanya orang ini, bahasanya orang ini, bahasa itu. Ya. Tapi ya pokoknya bahasa roh, ikutin pelajaran dari Profesor Teologi Romo Tom Yakob bahwa bahasa roh adalah komunikasi pribadi dengan Tuhan, ya. Dan itu harus kita tekuni setiap hari karena Roh Kudus itu sudah masuk ke dalam hati kita dan membantu kita untuk memutuskan yang baik dan benar setiap hari kita, ya. Karena godaannya kita kan harus selalu memilih setiap hari. Mau ke kanan, mau ke kiri. Bangun tidur, mau buka Instagram atau mau langsung doa. Itu aja udah pertempuran antara roh baik dan roh jahat, ya. Tapi luar biasa, terima kasih untuk pelayanan Anda dan kita lanjutkan hidup kita dengan bersyukur atas Roh Kudus yang senantiasa hadir di tengah-tengah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkat Allah berlimpah-limpah untuk hidup kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan karena sakit, berduka, dan menghadapi aneka macam persoalan. Berkat Allah juga berlimpah untuk saudara-saudari kita yang berulang tahun, untuk mereka yang membutuhkan segala rahmat Tuhan hari-hari ini. Terimalah berkat kasih Allah yang Maha Kuasa untuk kita semua di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ekaristi syukur kita sudah selesai. Syukur pada Allah.